Pagi baru saja dimulai di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Di tengah kesibukan para pekerja pelabuhan, 2 kapal tangkap berskala industri milik Koperasi Minosaroyo asal Cilacap MS-14 berukuran 198 GT dan MS-15 berukuran 254 GT bersiap meninggalkan dermaga. Kedua kapal ini menjadi bagian dari pembiayaan LPM UKP untuk memperkuat armada perikanan nasional, bukti nyata bahwa pembiayaan negara benar-benar hadir, bukan hanya menyalurkan dana, tetapi mengawal hingga tumbuh menjadi kekuatan produktif di laut. Acara pelepasan kapal dihadiri langsung oleh Direktur LPM UKP bersama perwakilan Koperasi Minosaroyo, menandai dimulainya operasi armada baru yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor perikanan tangkap nasional. Sebagai lembaga yang berfokus pada ekonomi maritim, LPM UKP berperan sebagai akselerator, mempercepat skala usaha, memperkuat koperasi, dan memastikan arah pengembangan perikanan berada di jalur yang memberi dampak nyata bagi masyarakat. Melalui dukungan terhadap pengoperasian MS-14 dan MS-15, LPM UKP mendorong ekspansi armada ke wilayah pengelolaan perikanan 716 dan 717, kawasan strategis di Zona 2, Lautan Pasifik yang kaya sumber daya ikan bernilai tinggi. Kedua kapal ini ditargetkan mampu menghasilkan sekitar 1.000 ton hasil tangkapan dalam 10 bulan operasi, sebuah ukuran keberhasilan bagi dukungan pembiayaan dan kesiapan para awak kapal di lapangan. Para kru yang berlayar bersama merupakan tim pilihan dari sang nakoda, orang-orang yang sudah lama bekerja bersama dan saling percaya memastikan setiap pelayaran berjalan efisien dan produktif. Oh, berarti ini rata-rata ABK ini udah kenal Bapak lama ya, jadi anggota lama ya? Ya, kadang yang ini nanti trip berangkat ini nggak ikut itu, nanti trip depan itu kadang ikut mutar aja lah. Jadi sudah banyak pengonoku yang kenal sama saya, ABK saya. Kalau untuk melaut itu 10 bulan, terus keluarga di rumah itu gimana Pak? Ya keluarga di rumah kan waktu kita berangkat kayak gini kan kita kan bagi kasbon, Mbak. Iya. Nah, kasbon itu kan untuk tinggalan orang rumah. Oh. Nah, jadi itu selama 10 bulan. Entah itu sampai cukup, nggak cukup ya, itu tinggalan itu tadi, Mbak. Oh gitu. Nah, yang namanya orang nelayan, nggak sistem gajian kan. Iya. Ya tahu sendiri cukup nggak cukup ya harus cukup loh. Iya. Kalau untuk target penangkapan ikannya, nangkep ikannya berapa, Mak? Ya, targetnya kalau kapal sebesar ini, Mbak, ya kalau target 10 bulan itu target hasil itu minimal itu sedikit-sedikitnya itu 700. Itu baru dapat hasil. Berarti kalau umpama jatuh kita ini ya, ini kan kita kan mau kerja di Lautan Pasifik ya. Iya. Itu memerlukan biaya 2 kali lipat dari kita kerja di wilayah lokal. Oh, karena lebih jauh ya? Lebih jauh. Kita makan rumpun aja, kita pakai rumpun aja banyak. Ya. Jadi biaya perbekalan itu banyak. Jadi minimal itu kalau nggak dapat 700 itu kapal nggak hasil. Oh, berarti memang minimal banget 700 itu udah balik modal lah itu ya. Kalau lebih dari itu ya alhamdulillah itu bonus ya. Harapan Bapak ke depannya Bapak jadi nahkoda di kapal ini tuh apa?
harapan saya sih Mbak ya, mudah-mudahan berhasil, jadi perusahaan itu bisa lancar, itu aja Mbak. Udah berapa lama jadi ABK Mas? 9 tahun. 9 tahun ya? Sekarang umur berapa? Umur 25. 25, 9 tahun berarti udah dari berapa tahun itu ya? Belasan tahun ya? Udah lama juga ya? Lama. Lamanya itu ikut Pak Harno ya? Ya. Pak Harno atau yang lain? Oh ikut Pak Harno ya? Dari dulu atau Dari dulu. dari dulu ikut Pak Harno? Kalau di ABK ini tugasnya bagian apa? Sebagai di mesin ya, KTM. Oh di mesin. Kalau di mesin itu biasanya pengecekan berapa lama? Per hari atau setiap hari ya? Biasanya di mesin itu permasalahannya apa Mas? Belum tentu juga Kak. Biasanya yang dihadapin apa permasalahannya? Banyak sih Kak, kalau di mesin itu jangka juga. Kadang itu yang sering itu apa, solarnya karena Oh soalnya bocor, kotor. Terus? oli kotor sering juga. Oh jadi itu diganti atau gimana? Diganti Kak. Itu termasuk ngisi bahan bakar gitu nggak kalau mesin? Isi. Ngisi juga? Oh gitu. Melaut nih kan 10 bulan. Itu jadinya keluarga di rumah gimana? Bukan ada uang kasbon. Oh uang kasbon itu. Oh, kemarin kasbon buat tinggalan keluarga ya. Kalau untuk harapannya Mas ini nanti melaut 10 bulan tuh harapannya apa? Harapannya semoga sehat, lancar, kerjaan nggak ada halangan apa-apa Kak. Nanti bisa melaut lagi ya? Pembuatan kapal MS-14 dan MS-15 juga melibatkan galangan kapal dalam negeri yang memastikan kualitas konstruksi dan standar keselamatan terpenuhi dengan baik. Sinergi antara koperasi, galangan, dan dukungan pembiayaan LPM UKP menjadi contoh nyata kolaborasi yang menggerakkan sektor perikanan dari hulu ke hilir. Oh, kalau yang selama ini yang paling kecil dan paling besar itu berapa Pak? Berapa Saya pernah ton? bikin 11 meter lebarnya Bu, Oh 11 meter. kurang lebih 800 ton. Kalau yang standar kayak gini Ya. 250, 280 yo kita kerjaannya. Tapi kalau penampung Ya. itu kita pernah bikin 800 ton, 600 ton pernah. Kalau Bapak ini di galangan ini udah berapa tahun? Di sini 3 tahun, Oh di sini 3 tahun. baru 3 tahun, tahun ketiga. Ya. Tapi sebelumnya saya pengalaman dari tahun 83. Oh udah lama juga ya? Paling tua di Pekalongan saya. Oh 83 itu berarti udah berapa tahun, puluhan tahun ya Ya. Pak? Selama itu Bapak udah buat berapa kapal? Ratusan, Oh udah ratusan ya? ratusan. Paling jauh itu pesannya dari mana? Nah, dari Irian ada, Ya. dari Sulawesi ini kapal ini, dari Bali. Oh. Ini nanti Jauh punya juga. pos Jakarta. Di kalangan saya tidak ada kayu selain merbut dan bengkireng. Oh, itu kisaran berapa biayanya Pak kalau berarti? Nah, kalau merbut untuk saat ini per kubik 7 juta. 7 juta. Bengkireng 7 juta, yang 60 up. Bagi Koperasi Mino Saroyo, pembiayaan ini menjadi dorongan besar untuk memperkuat kapasitas usaha dan memperluas wilayah tangkap. Dukungan LPM UKP mempertegas komitmen negara untuk hadir bersama pelaku usaha perikanan dalam membangun ekonomi laut yang tangguh dan berkelanjutan. Boleh nggak Pak cerita sedikit bagaimana proses pembiayaan kapal Mino Saroyo 14 dan 15 ya? Nah itu, bagaimana proses pembiayaan dari LPM UKP? Historinya itu sebetulnya koperasi ini diberi kepercayaan oleh LPM UKP untuk program PIT, penangkapan ikan terukur, semenjak tahun 2022. Berawal dari KM Mino Saroyo 1 dan Mino Saroyo 2. Mungkin LPM UKP juga melihat dari segi potensi untuk penangkapan ikan terukur ini cukup bagus potensinya. Maka sampai berkembang, sampai Koperasi Mino Saroyo selalu diberi kepercayaan oleh LPM UKP. Kami terima kasih sekali dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Memberikan apresiasi khususnya buat Pak Dir kepercayaan kepada kami. Dan kami juga tidak sembrono, artinya tidak akan main-main
mengelola unit penangkapan dan unit perdagangan seperti CSK. Kami dorong dan kami mempelajari wilayah penangkapan di Laut Pasifik yang zona 2 WPP-nya 716-17 itu sangat potensi sekali. Kami arahkan ke sana. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan untuk kapal tersebut kami operasionalkan di sana itu diridhoi Allah. Allah merestui, mendapat hasil tangkapan yang bagus, kami bisa segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban kami terhadap LPM untuk KP. Itu yang paling penting. Mindset dari teman-teman pengurus dan kami selaku ketua di sini. Yang penting adalah kewajiban bisa terselesaikan. Nah, tadi kan udah dibahas panjang nih tentang kapal Nino Saroyo 14 dan 15 ya. Nah, saya penasaran nih Pak, dari banyaknya galangan, kenapa Bapak yakin milih galangan di Pekalongan itu? Apa yang buat Bapak yakin gitu? Ya karena kenapa sebenarnya galangan banyak. Kenapa kok kami memilih galangan di Pekalongan? Kami, ya tadi yang kami sampaikan, kalau kami milih galangan andai kata di luar Pekalongan atau di Pekalongan itu sendiri, kalau kita ngambilnya kapal dari pembuatan awal yang harus lunas, serang, terus pasang dari nol, kita makan waktunya panjang. Sementara kalau kami sudah akad, kita harus membayar kewajiban kan gitu. Ya kalau untuk tujuan melautnya itu kan jauh ya sekarang ya, karena kan kapalnya lebih besar gitu ya. Nah itu terus nanti itu bongkar ikannya di Bitung berarti ya Pak? Ya, jadi begini. Sekarang ini kan semenjak PIT itu diberlakukan, penangkapan ikan terukur diberlakukan untuk mempermudah sistem yang ada oleh Kementerian KKP itu bagus. Kalau zona 2 ya pangkalannya harus di zona 2. Kalau zona 4 ya pangkalannya di zona 4. Hanya di satu zona bisa memilih 2 pangkalan. Sementara ini yang 14-15 pangkalannya di Bitung dan Biak. Kalau target berapa ton gitu ada nggak Pak? Kalau target kami kemarin dengan Nakoda 10 bulan minimal harus 1.000 ton. Minimal ya? Iya, tapi ya namanya rezeki, iya. Allah yang menentukan kan kita. Harapan Bapak mewakili koperasi ini untuk kapal baru ini bagaimana harapan kedepannya? Harapan kami selalu memohon, kami selalu mohon untuk selalu berdoa, memohon pada Allah. Mudah-mudahan harapan kami kapal ini bisa berjalan dengan baik dan sukses. Itu harapannya. Keberangkatan MS-14 dan MS-15 bukan sekadar peluncuran 2 kapal. Ini adalah simbol bahwa pembiayaan yang tepat sasaran, dikawal sejak awal hingga siap berlayar, mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat pesisir serta ketahanan ekonomi bangsa.